Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak ibu jamaah Masjid Muhammad di Surabaya, alhamdulillah pada hari ini kita sekalian masih diberi sehat walafiat, diberi kesempatan menambah diri agar kita bersuka dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Para bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, karena kurang beberapa hari lagi kita akan bertemu di dalam bulan Ramadan, maka tafsir yang biasanya berurutan surat Al-Baqarah sebenarnya sudah menginjak ayat yang ke-75, karena momen ini momen mau kita kedatangan tamu yang mulia yaitu bulan Ramadan, maka tema yang saya sampaikan nanti berkaitan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Dan Allah. Para bapak ibu yang hormati, adapun yang paling istimewa dan utama keistimewaan bulan Ramadan, yang satu yang paling penting adalah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan. Itu nikmat yang luar biasa dari yang lainnya. Semua ibadah dilipat gandakan. Ya, tapi kalau kita sudah meninggal, tidak bisa. Intinya kita bersyukur diberi kenikmatan oleh Allah yang maha dahsyat besarnya, yaitu bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bulan Ramadan tahun ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, sebelum menginjak ayat tentang puasa Ramadan, tentang puasa, sekarang mulai bertanya kepada jenengan. Bulan Ramadan itu kan bulan Syahrul Quran. Bulan Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan, tidak bulan Syahrul Mubarak. Bukan Syahrul Mubarak, bulannya para mubalek, bukan. Jadi bulan Ramadan itu di situ disebut oleh Allah Syahrul Quran, bulan Quran. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia ini paling sempit di Surabaya, setiap sholat taraweh yang dibaca kok alhaqumut takasur, katanya bulan Quran. Gimana? Itu kan Quran, Pak Ustaz ngerti Quran, cuma yang berdina diwaca itu terus. Iya,
Akhirnya jadi bulan Takasur. Bulan At-Takasur. At-Takasur, rakaat kedua sholat tarawih, Qul huwallahu ahad. Unggahannya di rakaat yang kedua Takasur lagi, Qul huwallahu lagi. Terus sampai 1 bulan, boten bener-bener. Nopo Quran itu cuma At-Takasur. Katanya bulan Syahrul Quran. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, itu yang perlu kita hormati. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sekarang itu namanya sholat taraweh atau olahraga taraweh. Sholat taraweh apa senam taraweh? Loh, ini kan kenyataan. Yang nomor 1 tadi kenyataan, katanya bulan Quran kok sing diwaca At-Takasur tok. Mungkin sing ahli-ahli Quran, sing hafal Quran itu kok mungkin kok gak imami. Para bapak, para ibu yang kula hormati, perlu diketahui para bapak ibu sekalian yang kula hormati, hafidh-hafidho di Surabaya ini yang tercatat, kurang lebih 600 hafidh-hafidho. Yang laki-laki itu 400-an kurang lebih, yang perempuan 200-an. Itu yang tercatat. Kebetulan kula pembinai, jadi ngerti data ini. Dari sebagian besar yang penghafal Quran laki-laki, saya bertanya, sampai kalau Ramadan diminta tolong imami di musola atau di masjid mana? Boten, belum ke masjid, langgar pulau kiambek kali keluarga pulau. Loh, ini kan ahli Quran. Kenapa nggak diberi kesempatan jadi imam meskipun 1 minggu sekali dengan boten selain surat At-Takasur? Dengan kalangan Tiongkok, negara Tiongkok itu terawih itu Quran 1 juz, ceramah dibatasi hanya 10 menit, tidak boleh lebih, yang dikuatkan Quran. Indonesia kasih ceramah yang pakai Syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikumusiyam. Pundi Syahrul Quran? Hilang namanya Syahrul Mubalek. Kalau protes dari konco-konco, enak ya men. Itu jope ahli Quran Ramadan. Adapun meskipun tidak tiap hari penghafal Quran itu imam sholat tarawih, meskipun tidak 1 juz atau seperempat juz itu 2 lembar setengah jam sudah selesai, tapi berurutan seminggu sekali, lumayan sakulan oleh 2 juz. Panggil penghafal Quran seminggu bisa, sakulan di 4. Bukan bulan Ramadan itu sambil mubalek, bacaan mubalek. Quran kan. Maka dari itu para ulama dulu, hafidh dulu, para ulama dulu, para kiai dulu, penghafal Quran itu bahwa beliau berkata, cek ono bedane masjid ambil musola. Cek musola nggih At-Takasur bendina wong nang musola. Cekupnya kecil. Ya kalau masjid gede At-Takasur. Saya pernah Pak,
Saya kalau diundang imam sholat tarawih, saya nanti buat pakai Quran. Seberapa juz, 2 lembar setengah, selesai. Kemudian saya datang ke masjid, mau ngimami sholat tarawih, anak-anak kecil, Pak. Saya dijemput di sana di tempat parkiran sepeda motor. Apa kata anak SMP sini? Pak Ustaz, paling yang dibaca At-Takasur. Loh, itu sudah membudayanya loh, Pak. Padahal kita nggak kekurangan stok menghafal Quran laki-laki. Kenapa kita salah dengan Tiongkok? Masjid-masjid Tiongkok itu Quran nggak mau At-Takasur, Pak. Dan itu 1 juz. Dan kita mayoritas Muslim kualitas Takasur. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati dan niku bedane maka kula eling-eling nggih. Ya betul ya bedane langgar ambek Mas. Meskipun kapan dino seprapat juz. Ya ana bedane musala ambek Mas. Para bapak, para ibu yang kula hormati, bulan Ramadan ini bulan yang penuh label. Label apa? Label rahmah, label barokah, label itkum minan nar, dan label-label yang lain yang disandarkan kepada bulan Ramadan. Saking hebatnya. Makanya kalau panjenengan lihat dimanapun, di spanduk-spanduk, di televisi, di media massa, pasti menggunakan kata marhaban. Ya. Ya, marhaban ya Ramadan. Bukan ahlan wa sahlan. Marhaban ya Ramadan. Kenapa bukan ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan itu selamat datang. Cuma tamunya biasa-biasa, itu namanya ahlan wa sahlan. Kalau marhaban, tamunya istimewa. Makanya kata marhaban. Ini mufasir beliau dalam kitab tafsirnya, Tafsir Misbah Sosial, menyatakan bahwa makna Ramadan itu apa? Banyak, termasuk salah satunya namanya rohbun. Rohbun itu tempat yang luas, yang kita enak masuk, kemudian kita dibersihkan semua badan, lahir batin dibersihkan, habis Ramadan keluar keadaan lahir batin suci. Ini rohbun, tempat servis. Makanya kita balik kata marhaban. Jadi di servis 1 bulan. Ada yang menafsirkan bahwa marhaban itu apa? Daratan rendah. Jadi kalau dijalani enak, dinikmati puasa itu enak. Coba kalau kita flashback ke belakang, Nabi Adam itu sampai beliau wafat, mesti tanggal ketentuan bulan itu mesti puasa 13, 14, 15 13, 14, 15 kan suruh sampai mati. Kan lebih suruh dulu puasanya, lebih suruh, lebih sengsara dulu, beratan dulu. Tiap bulan 3 hari seumur hidup. Solo. Ke belakang lagi, Siti Maryam dan Quran 19 ini nada Rahman soman falan ukalima yawma insiya. Puasanya Siti Maryam gak makan, gak minum, menahan syahwat, menahan hati bersih, terus kita
ditambahin. Walan ukallima yauman insiya. Pas mulai puasa gak boleh ngomong. Ngomong elek, ngomong apa boleh ngomong. Bisu. Soalnya boten. Masa kene Pak kali ugane. Oh, kayak iso ngajar, kayak iso nopo-nopo, kayak iso kerja. Ya Siti Maryam bosane lho. Walan ukallima yauman insiya ditambahi gak oleh ngomong. Kita kan tidak yang gak oleh ngomong cuma barang sing elek. Bisa apa? Bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi gak oleh pahala. Sorong mudah Siti Maryam. Sorong. Tadi posongnya sangat bulan. Pas Nabi Isa lahir ini 9 bulan gak oleh ngomong gak sopo. Ya nopo jenenge? Sakit nopo. Ya. Terus Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. 10 Muharram, dengan dia ada acara Ashura, yang Jawa ngarani Suro. Itu pas Nabi Nuh selamat, nah itu poso. Ashura. Para bapak, para ibu yang kula hormati, nah puasa ini tidak pada zaman sekarang ada, zaman dulu sudah ada puasa. Dan bukan agama Islam saja yang puasa, agama lain juga puasa. Jadi puasa itu sudah zaman dulu Nabi Adam alaihi salam. Para bapak, para ibu yang kula hormati, sekarang saya menginjak ayat yang 183. Kalau preteli situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu jadi beriman. Hei orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang Beriman. Nah, kalau ada orang yang Islam ya mengaku saya berimannya cuma belum sempurna, beriman saya masih sedikit, tidak boleh. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu meskipun imannya baru, mualaf baru atau baru tobat baru, ya aku kan gak sholat, masuk lagi puasa Ramadan. Kalau sudah percaya bahwa Tuhan kita itu Allah, itu namanya beriman. Meskipun presentasinya sedikit, tetap oleh panggilan berpuasa bulan Ramadan. Sehingga tidak ada alasan. Aku sholatnya bolong-bolong sama aku masuk puasa. Ya. Jadi alasannya seperti itu tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dan shiyam itu di dalam Quran itu disebutkan insyaallah 6 kali. Sama dengan apa? Pakai kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ada dalam Quran sebelum itu. Jadi pakai kata itu. Jadi shiyam itu kalau kita maknai hanya kulit, ya kita hanya gak boleh makan, gak boleh minum, gak berhubungan badan dengan suami atau istri sampai mulai terbit sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Itu toh. Nah kalau puasa kita itu cuma itu toh, ya itu berarti level puasa kita itu nomor 1 alias yang rendah. Nah yang merusak puasa itu kalau bapak kalau ibu yang dihormati justru di dalam perbuatan kita atau
kita, lesan kita, mata kita, telinga kita, ini yang membuat kita itu pahala puasa itu berkurang, malah tidak dapat mendapatkan pahala puasa Ramadan. Ya itu toh muter. Ya kalau kita sudah seperti itu, para bapak, para ibu, ingkang kula hormati, yang nomor 2, level nomor 2, insya Allah puasa kita menjadi berkualitas. Yang 3 itu hanya bisa dicapai oleh para nabi dan rasul. Nomor 2, hawasul hawas. Jadi lebih tinggi lagi. Itu minimal kita, para bapak, para ibu yang hormati, yang nomor 2. Kalau nomor 1 ini masih rawan oleh pahala ya tidak. Makin gedenya puasa Ramadan itu sampai-sampai Allah berfirman wa ana ajzibi. Yang tahu pahalanya itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu pahala sholat tarawih kita itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saking besarnya. Jangan sampai kita, para bapak ibu hormati, ya puasa, kemudian sholat tarawih, tadarus Al-Quran, namanya tadarus. Tadarus, maknanya tadarus itu apa? Belajar saling gantian maca Quran, saling mengingatkan, itu tadarus. Dan ini kalau tak ngerti panjenengan, ada nggak temu sholat atau masjid? Niku tadarus, semula banyak yang tadarus Al-Quran setelah sholat tarawih, karena yang baca ini saenake dhewe diwaca kabeh sampai sak juz liyane ngantuk-ngantuk. Kira mboten? Enten lho. Enten. Sampai ngantuk-ngantuk, akhirnya besoknya yang ngantuk ketiduran menunggu giliran baca Quran, tadarus Quran, akhirnya nggak pergi ke masjid. Kenapa? Mencari suwe sak juz sak mana-mana. Menang-menang tidur, moncongin lancar baru sak juz. Ya, jadi tadarus itu, para bapak, para ibu yang menghormati, seperti tadarusnya Rasulullah Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Gantian Pak. Ayo gantian setengah lembar, gantian sain, lancar gak lancar ya sain. Insya Allah besoknya apa? Yang tadarus Quran tidak putus asa. Para bapak, para ibu kan kalau hormati, dan ini poso, maka enten poso Nabi Dawud, saat ini balikan poso. Nopo hari nopo poso Nabi Dawud? Hari Rabu. Jadi Nabi Dawud itu dan umatnya lihat poso dino Rabu. Sampai sak umur hidup. Soalnya bener. Bener poso bener sampai mati. Ini kan enak dirobel. Langsung 1 bulan penuh ngerjakan bersama-sama paling ringan. Sing 11 bulan terserah supaya sunat, terserah. Sing wajib itu didadekno situ bulan Ramadan, cek napa? Cek enteng. Nek bareng-bareng tak enteng. Kabeh akeh sing poso. Lek nanti dulu mboten. Jadi sak umur hidup kan tambah solon. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah berpuasa. Jadi kula panjenengan saya pun duwe anggapan bahwa puasa Ramadan ini sulit, berat, sangat ringan, sangat. Kemudian ayat 184 dengan lihat di situ. Ayyam ma'dudat. Harinya ditentukan
Jadi mau bulan Ramadan 1 bulan. Ditentokno lho. Jadi ditentokno wis 1 bulan iki ditentokno langsung 1 bulan. Terus enake malah napa? Enten ruksa. Ada keringanan. Faman kana minkum maridun. Bagi yang sakit. Nggih, bagi yang sakit. Umat dahulu, para bapak, para ibu, sakit nggak sakit ya wajib poso. Ya namanya. Ya wajib poso, nggak wajib poso ya poso. Nggak peduli loro berat tetap. Jadi itu. Faman kana minkum maridun. Kalau sakit au ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Atau perjalanan jauh. Jauhnya di sini para ulama fikih mengatakan sampai 900 km. Ya, biasanya kira perjalanan 90 km ini mulai dengan tempuh pakai mobil atau pakai apa? Ini bukan ngaco. Coba jangan sana ini minimal 90 km. Ada keringan. Jadi dengan ke Jakarta berapa ratus kilo? Kadang-kadang kok lebih dari 90 kilo kok. Saya nggak puasa. Saya diakali konten hukum. Kali wong sing boten kepingin poso. Gimana? Kan diakali hukum. Wong ulama tafsir ulama fikih menyatakan oleh gak poso perjalanan minimal 90 km. Bisa ke pesawat. Bapak kumpul mau cepet saja. Di atas 90 aku gak poso. Makanya para mufasir sepakat bahwa dikembalikan kepada hati nuraninya masing-masing. Solo orang ngakali hukum itu solo. Aku loro. Ujung kiri itu gak poso. Gitu. Karena di situ tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridun, oleh opo. Dan para mufasir sepakat sakitnya apa, ya perjalanan jauh bagaimana dikembalikan ke hati nuraninya masing-masing. Itu hukumnya balik ke awake dhewe. Ya kamu kan yang hukumi. Wong saiki hukum diwalak-walik. Aku Quran kan nggak disebutnya, loro panu, loro panas, kan nggak disebutnya. Gitu, dengan loro titik. Kainannya, gak poso. Fa'idatun min ayyamin ukhra, diganti di bulan lainnya, tapi pahalanya jauh banget dibandingkan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Umpama sakit, kita merasa hati nurani kita, kok aku poso tambah loro, ya tambah penyakitku tambah berat, kok tambah macam-macam. Ya, akhirnya hati nurani bicara dengan jujur, dengan ikhlas, dengan tulus. Terus aku gak poso, engkau tak ganti posoku di luar bulan Ramadan. Meninggalkan 1 puasa, nanti diganti di bulan selain bulan Ramadan 1 kali. Meninggalkan 3 atau 4 sesuai dengan bilangannya kita meninggalkan puasa bulan Ramadan. Enggak bisa. Fa'idatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah niki. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Bagi orang yang merasa keberatan. Sing merasa berat, ya apa dengan tafsirnya? Dengan kaji fikih enggak ketemu. Dikembalikan lagi ke hati nuraninya masing-masing. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, merasa keberatan, ya apa berarti? Akhirnya apa? Fidyatun ta'amu miskin.
miskin, diganti dengan fidyah dari kata fada. Fada itu apa? Maknanya balas, tebusan. Jadi satu kali kita nggak puasa difidyahkan, satu kali makan, memberikan orang fakir miskin atau satu piring yang layak untuk dimakan. Lek orang akal-akalan ngeten Bapak Ibu sekalian, wis tak fidyah sego sak piring. Satu kamu dadar jagung di situ, kan iso diakali ngono. Karena Allah nggak perinci di situ. Kayak omongan ini, wah ini kan apa Allah nggak perinci? Karena tiap negara, tiap daerah, tiap suku beda makanannya, sehingga Allah universal. Fidyatul ta'amul miskin. Satu piring ada nasinya, ada lauknya yang layak dimakan oleh kita sendiri, kita berikan ke satu fakir miskin. Kalau 3 kali ya 3. Wah, umpama uang itu nih. Satu piring ini layaknya 20.000. Sak iwake sak layak 20.000. Terus berarti kalau nggak puasa seminggu dari 7 hari kali 20.000. Jadi 140.000 kasihkan kan fakir miskin. Atau sudah makan di piringan. Ya, atau piringan. Kalau orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh sudah tidak mungkin lagi untuk berpuasa karena kondisinya wa'alal ladina yutiquna, karena berat. Berat. Fidyatul ta'am miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun. Tapi disemangatkan oleh Allah di situ. Ayo sing umat. Ya poso oleh Tuhan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena kalau kamu tahu pahala puasa, kamu insya Allah sampai kamu belani mati, ya tetap puasa bulan Ramadan. Saking sayangnya Allah, itu dirinci sakitnya apa itu oleh bulan poso, perjalanan jauh oleh nggak poso diganti bulan selain bulan Ramadan, kemudian merasa berat kalau berpuasa oleh diganti fidyah. Itu kan ringan-ringan. Loh, Allah itu fleksibel, Bu. Allah itu fleksibel. Kalau jenengan ya dibikin. Kalau kita berdiri sholat nggak kuat, kan boleh duduk kan? Duduk. Mau haji, kita nggak mampu. Haji bagi yang mampu. Loh, fleksibel Allah. Ya, puasa Ramadan juga fleksibel. Ya, baca Quran juga fleksibel Allah. Semua Allah itu fleksibel. Pertanyaannya lah, kok kita kok gak fleksibel? Ayo, sholat, kudu aja. Tidak ada kegasan. Ayo kudu. Jadi tuh, Tuhan itu kita Allah buat kita. Gusti Allah fleksibel kok. Ini kasih sayang kok kita gak kasih sayang. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau tahu pahala puasa insyaallah kita akan melakukan meskipun perjalanan jauh, meskipun sakit, meskipun berat. Dianggap kita berat puasa Ramadan itu, kalau tahu puasanya bulan Ramadan maka kita akan menunaikan puasa bulan Ramadan. Sampai-sampai ada hadis itu ya, para sahabat minta ya Rasul supaya Ramadan itu 1 tahun penuh. Saking tahu pahalanya puasa. Minta 1 tahun Ramadan kabeh. Ya bener Pak. Ya bener itu saking mudine pahala di bulan Ramadan. Kemudian 184 dengan ya 185 bulan Al-Baqarah.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan begitu Al-Qur'an. Jadi pun secara paham, jadi Quran itu diturunkan ada dua periode. Ada yang diturunkan langsung di dalam bulan Ramadan 30 juz, ada yang diinjil-injil, ya diinjil-injil sampai 20 kurang lebih 23 tahun sampai itu ada yang seperti itu. Jadi yang bulan Ramadan ini Quran diturunkan semua di Baitul Izzah. Baitul Izzah nama langit ini. Langit yang kita lihat pertama ini namanya Baitul Izzah. Langit yang pertama. Jadi diturunkan ada yang secara langsung ini pun di dalam bulan Ramadan, ada yang diejek di luar bulan Ramadan dalam jangka kurang lebih 22 tahun lebih 9 bulan, ya 23 tahun. Setelah itu Rasulullah wafat pas usia 63 pas jadi diturunkan Quran. Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kembali lagi ke puasa lagi. Ini kan informasi turunnya Quran. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu menyaksikan sudah datang namanya bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasa. Ada yang rukyah monggo, ada yang isap monggo, sak itu panjen dengan kafe dan semua pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyaksikan, besok Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi di dalam puasa ini para bapak ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ini Allah mengendaki kemudahan, tidak kesulitanmu mudah. Diatur lah dengan sahur gitu, bukan sahur gitu. Sahur, sinha, wau sama roh, sahur, bukan sahur. Biasanya nek kentongan buka sahur, bukan sahur. Sahur itu apa? Akan ada berkahnya, bukan sahur. Sahur, pakai H, bukan sahur, bukan. Jadi hati-hati loh. Hati-hati. Nah, terkenal ya dengan lari-lari ciri-ciri di kampung-kampung yang ada sahur dari SAUR dari sahur. Maknanya betul itu. Maknanya betul. Ya, terus mari takjil. Ada pertanyaan kemarin itu kalau isi dan sekolah. Di sekolah itu mengatakan, Pak Ustadz, ini saya bingung. Saya kepingin pas maghrib itu sholat berjamaah, tapi saya bingung nanti berbukanya gimana. Kalau saya berbuka dulu, maka sholatnya jamaah ketinggalan di masjid atau di musola. Gitu kan gitu. Terus akhirnya saya jawab, di situ sebelum berbuka itu kan ada kata-kata takjil. Takjil itu maknanya menggugurkan puasa atau menyegerakan untuk menggugurkan puasa. Sak tetes banyu putih, bukur mosito, pokoknya aja sak piring, telung piring dintekno kabeh. Nah, segerakan pokoknya batal. Habis itu sholat dulu, habis sholat maghrib langsung berbuka.
dengan makanan, ya nasi, buah-buahan apa terserah panjenengan. Pokoknya takjil itu punya gerakan untuk membatalkan puasa. Jenengan boten langsung ini. Ustaz, kula kuat kok. Poso sampai jam 12 bengi lho tambah dosa ta. Aturane sampai Maghrib. Makanya ada takjil itu menyegerakan untuk Puasa. membatalkan puasa. Mau minum, butuh masjid itu menjaga sunat, langsung wudhu, sholat jamaah, sholat maghrib. Pun sampai jenenge takjilnya dan dulu pun, ada kesono itu sego kabeh lengkap, ya sampai jamaah itu ketinggalan, ya jelas ketinggalan. Ya, nah, takjil boten itu mana takjil, wong takjil ku makanan cili-cili tok, cuma itu membatalkan puasa. Sampai kok telung piring buah-buah limon nek kabeh. Itu boten takjil ini berbuka. Para bapak, para ibu yang kula hormati, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, melengkapi napa besok saulan ku dilengkapi kabeh napa bilangan poso Ramadan. Pun sampai buka tutup. Karena itu saat ini tanggal 1 awal Ramadan sampai 3 dino poso. Kok tengahnya bolong. Kok katerio yang melo poso. Ini ku namanya boten walitukmilul iddah. Nggih, boten niku enake dhewe. Walitukabbirullaha ta'ala lakum. Jadi apa? Mengagung-agungkan apa? Allah, asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'allakum tashkurun, supaya kita menjadi yang pandai bersyukur. Jadi bapak, kalau ibu yang hormati, puasa kita mantul poso Ramadan, kemudian kita kembali ke fitrah, namanya Idul Fitri. Sakjane sing ngerayakno hari raya itu lak sing poso. Nggih. Ngoten. Nggih. Terkadang sing gak poso penuh atau sing gak poso batal blas, sholat tarawih yo pisan tok, tadarus sholat sunat, nek yo disi cukup lagi disi. Ini simbaran kanggo balong nanti sama ini. Mau disi kembali ke fitri ngopo niku mboten poso. Nggih mboten tarawih, nggih mboten tadarus, nggih mboten sholat. Yo karena mati belas kembali ke fitri, kembali makone nih, maka dinamakan apa? Idul Fitri itu kembali ke fitrah, supaya lahir batin kita itu kembali ke suci. Itu maknanya Idul Fitri. Nanti lagi poso, lagi lapor, yo isino dulu, yo isino. Wong sing poso temenan, sing sholat tarawih jangkep, yo sing tadarus istiqomah, yo gak ngono-ngono amat ya. Nggih, gak ngono-ngono amat. Yo santai-santai mah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Kemudian yang terakhir wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Rasul, Allah itu di mana? Nah, ini qarib dijawab oleh melalui wahyu, aku dekat dengan kamu. Uji budak wadada ilagaan. Sopo sing gelem doana aku, maka aku mengabulkan sing gelem sing niat kepengin doa, terutama doa di bulan Ramadan. Bal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahu yarshudun. Dan itu para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kesimpulan dari ayat 183 sampai 186 kalau tidak salah. Yang pertama, mari kita laksanakan bulan Ramadan dan mengisi dalam bulan Ramadan
dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu tahun depan kita bertemu di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita sekalian, dan kita diberi sehat, panjang umur, bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama di dalam bulan Ramadan. Kurang beberapa lagi, semoga Allah memberi kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.